Pemilihan Ustadz dan Ustazah Remaja Season 8 tahun 2025 selalu menjadi ajang yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Provinsi Bengkulu setiap tahunnya. Bagaimana tidak, antusiasme dari pemuda-pemudi berbagai kabupaten kota dalam mengikuti audisi online kali ini cukup tinggi. Inilah video dua peserta audisi kategori Ustadz dari kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kedua kalinya salawat berangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yang namanya selalu tersirat, takkan pernah berkarat meski diterjang ombak yang begitu kuat, badai yang begitu dahsyat. Dia tetaplah yang terhebat, dia tetaplah yang terkuat, pembawa amanat yang tak pernah khianat, pembawa risalah yang tak pernah salah. Tiada lain, tiada bukan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Berdirinya saya di sini bukan ingin merasa paling keren, apalagi ingin dibilang Superman, tetapi berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah tausiah singkat yang berjudul Keutamaan Bulan Suci Ramadan. Hadirin jamaah BTV rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang spesial di antara bulan hijriah lainnya, di mana di dalamnya terdapat sekali banyak peristiwa yang sangat amat penting. Selain itu, bulan Ramadan juga memiliki beberapa keutamaan. Minimal ada 3 keutamaan. Ada berapa hadirin? 3. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, keutamaan bulan suci Ramadan ialah bulan yang menjadi tempat kita untuk mengevakuasi diri agar menjadi lebih bertakwa. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua, keutamaan bulan suci Ramadan ialah bulan di mana turunnya kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan turunnya kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Hadirin jamaah BTV rahimakumullah. Yang terakhir atau yang ketiga keutamaan bulan Ramadan ialah bulan diampuninya dosa-dosa kita semua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Selawat serta salam kita anggungkan kepada Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dewan Jureng Arif dan Bijaksana serta sahabat BI TV insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai maksiat atau dosa. Kita selaku manusia pasti pernah melakukan yang namanya dosa. Entah itu dosa biasa maupun dosa luar biasa. Otomatis kita akan bertobat. Sebertobat melakukan dosa lagi, kemudian bertobat lagi, kemudian melakukan dosa lagi. Hingga Allah tidak akan mengampuni golongan orang tersebut. Innallazina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Sesungguhnya wahai orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi. Sumasdadu kufran lam yakunillahu yaghfirul lahum. Kemudian bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuninya. Walal yahdiyakum sabila, dan tidak pula menunjukkan jalan lurus kepadanya. Quran surah An-Nisa ayat 137. Sahabat BI TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak aneh dan tidak heran jika kita sering melihat orang di lain waktu rajinnya Masya Allah, di waktu yang lain malasnya astagfirullah. Di pagi hari keadaan beriman, di sore hari menjadi kafir. Dan begitu seterusnya, beriman dan kafir. Seperti di ayat saya sebutkan tadi. Sahabat BI TV, jika di antara sahabat masih ada yang melakukan maksiat, masih ada yang melakukan dosa, bertobatlah. Karena Allah selalu buka pintu taubat dari pagi hingga malam, dari malam hingga pagi lagi. Karena Allah Ghafurur Rahim, Sang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan Rasulullah SAW bersabda, At-ta'ibu minaz zambi kama la zambalahu. Barang siapa yang bertobat dari dosanya, dia seperti orang tanpa dosa. Sahabat BI TV insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang dimaksud bukan taubat yang bermain-main, tapi taubat dimaksud adalah taubat nasuha, taubatan dengan niatan tidak mengulangi maksiat itu lagi. Sahabat BI TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah perkataan saya ini, ingatlah terenungkan dalam hati yang paling dalam. Jika sahabat masih ingin bermaksiat, masih ingin melakukan dosa, silakan. Tapi ada syaratnya. Pertama, adakah jaminan jika kalian melakukan maksiat, jika kalian melakukan dosa sebelum wafat kalian dalam keadaan bertobat? Jika tidak ada, mengapa kalian bermaksiat? Kedua, silakan bermaksiat suka hati Anda. Tapi gimana biar agar tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Allah adalah Basirul Alim, Sang Maha Penlihat dan Maha Mengetahui. Ratusan peserta yang ikut mengirimkan video ceramah pada sesi pendaftaran bulan lalu, mulai dari tingkat SMP, SMA sederajat, dan juga kuliah. Dan inilah video 2 peserta pintar season 8 kategori Ustadz dari Kabupaten Bengkulu Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, sanak BI TV rahimakumullah. Orang tua adalah wali yang dipilih Allah bagi anak-anaknya. Setiap anak yang berani menentang kebaikan orang tuanya berarti menentang Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Demikian ungkapan Tom Kellett yang dinukilkan dalam bukunya Magic Word That Change Your Life. Namun apa yang terjadi sekarang hadirin, perbuatan seorang anak terhadap orang tuanya justru jauh berbanding terbalik dengan ajaran agama Islam. Tidak sedikit dari mereka yang tidak memuliakan orang tuanya sebagaimana tuntunan dan ajaran agama kita.
Mulai dari kasus seorang anak yang tega membentak, mencaci dan menghina, membunuh, bahkan memutilasi orang tuanya sendiri. Na'udzubillah. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain." Ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Lantas hadirin, apakah kita rela anak-anak kita menjadi seperti itu? Oleh karena itu, kewajiban berbakti kepada orang tua merupakan topik ceramah saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Dengan berlandaskan Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Secara tekstual, ayat tersebut menurut Ibnu Abi Hakim dari Sa'id bin Zubair merupakan teguran kepada cendekiawan Bani Israel yang bakhil terhadap ilmu yang mereka miliki dan melupakan jasa dari kedua orang tuanya. Padahal ayat tersebut telah menjelaskan kewajiban berbakti kepada orang tua yang ditempatkan setelah kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini diisyaratkan dengan kalimat wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah pada ibu bapakmu. Hadirin rahimakumullah. Lantas bagaimana tuntunan Al-Quran tentang kewajiban berbakti kepada orang tua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Illa bil Islam wala Islamu illa bil jihad wala jihadu illa bi da'wah wala da'watu illa bil muqaddimah wa khairal muqaddimah yakni bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Zat yang telah memberikan dua nikmat dunia, yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada duanya, sehingga terciptalah langit dan bumi, matahari dan bulan, siang dan malam, daratan dan lautan, si tampan dan si cantik rupa, sehingga terciptalah kehidupan di bumi kita tercinta. Yang kedua kalinya, sholawat bertangkaikan salam semoga selalu senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang mengorbit cahaya selamat yang dapat bermanfaat bagi umat di esok hari di hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya, berdirinya Ananda di sini akan menyampaikan sepatah dua kata yang akan saya patahkan menjadi beribu-ribu kata, yang dimana teman-teman di dalam kata tersebut terdapat manfaat bagi kita semua, yang insya Allah akan Ananda beri judul Pergaulan Bebas yang Mengganas. Masa muda adalah masa yang penuh dengan warna kehidupan, penuh dengan harapan, memiliki fisik yang kuat dan mental yang masih akurat.
Pemuda laksana bara api yang berkobar. Pemuda juga melambangkan semangat yang tak pernah rapuh, kekuatan yang tak pernah luntur, bahkan teman-teman sekalian, keberanian yang tak akan pernah hancur. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno pernah mengatakan, beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Sehingga jelas, sehingga wajar bahwasannya pemuda memiliki peran yang sangat penting bagi maju mundurnya suatu negara. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang generasi muda, mari kita flashback, kita kembali ke era 90-an, di mana pemuda memiliki semangat yang tinggi, sehingga pemuda dianggap sebagai pelopor bangsa, sehingga pemuda dianggap sebagai persatuan bangsa melalui peristiwa Sumpah Pemuda Indonesia. Isu-isu wes mangkat ning sawah, pas ditakon, arep ngopo cah? Jawabannya, rapopo mbah, tapi neng sisi liyane potbar kambek wedoan duduk samping-sampingan sambil gandengan tangan sampai lali arep maghriban. Betul? Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sawa'a sabila, yang berarti dan janganlah kamu mendekatnya karena zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Bahkan teman-teman sekalian, masih banyak segerombolan pemuda di jalanan sana yang berambut gimbal, berbaju kumal, berlaga artis terkenal, tapi otaknya tidak normal. Hadirin yang berbahagia, maraknya arus informasi telah menjadi tren di era globalisasi. Dulu teman-teman, bola bekel menjadi mainan, sekarang Mobile Legends yang menjadi andalan. Dulu lompat karet menjadi candaan, sekarang main FF makin kecanduan. Ratusan peserta bersaing pada audisi Pintar Season 8 kali ini, mulai dari Kota Bengkulu, Kabupaten Kepayang, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, Muka-Muko, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur. Dan pada episode kali ini, inilah 2 cuplikan video dari peserta kategori Ustadz Kabupaten Bengkulu Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta sanak-sanak kreatif dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salatu wassalam ala nabiyyi wa akhiruz zaman, nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersolawat kita pada baginda al-Mustafa. Berbicara mengenai bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa dan tamu kehormatan bagi umat muslim, yang banyak ditunggu kedatangannya oleh umat muslim dengan kegembiraan yang besar. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada sahabatnya dengan berkata bahwa pada bulan ini pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, dan juga karena ini adalah bulan yang penuh berkah. Sahabat PTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kedatangannya bulan suci Ramadan ini ada beberapa hal yang akan dapat kita persiapkan. Di antaranya, yang pertama adalah hendaklah kita memperbanyak berdoa dan memohon ampun kepada Allah agar kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Dan memohon kepada Allah agar diberi kemudahan untuk mendapatkan kebaikan di dalamnya. Salah satu kebaikannya adalah terdapat pada malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Ya, adalah malam yang apabila umat muslim membaca 1 juz Al-Quran, maka lebih besar daripada 3.000 juz dan lebih baik daripada 1.000 bulan. Sebagaimana Allah berfirman, Rasulullah bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa
kedua adalah memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah. Semoga dengan istighfar ini dapat melembur dosa kita. Maka dari itu mulailah bertobat untuk menghapus segala kesalahan kita. Bagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Yang artinya, dan ampunkanlah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 106. Yang ketiga adalah mulailah membiasakan diri dengan kebaikan. Dalam keseharian kita selalu melakukan apa yang disukai oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang terakhir adalah tekad menjadikan rahmat sebagai kesempatan untuk berubah. Berubah dalam artian menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Baiklah para sahabat kritik yang dirahmati oleh Allah SWT. Tingkatlah iman, jaga lisan dan haus akan ilmu pengetahuan. Mungkin hanya ini yang dapat anda sampaikan. Jika ada salah kata, ananda mohon maaf kepada Allah, ananda mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana serta sanak BETV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai salat, pastilah yang namanya salat tidak asing lagi bagi kita. Salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Salat juga merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim, maupun laki-laki ataupun perempuan. Selagi nyawa masih lengket di badan, dilarang bagi kita sebagai umat muslim untuk meninggalkan solat. Solat merupakan tiangnya agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang solat. As-salatu imaduddin. Solat itu adalah tiangnya agama. Tanpa solat, agama ini tidak akan berdiri kokoh sebagaimana semestinya. Dan salat juga merupakan sarana untuk kita berkomunikasi dengan Allah sekaligus penenang hati para hadirin. Baik pun dia lemah ataupun kuat, maupun dia fakir ataupun kaya, semuanya akan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketakwaan mereka. Hadirin yang dirahmati, hadirin sanak BETV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu para hadirin. Salat juga merupakan wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, dan beliau berpesan kepada umatnya. Apa kata beliau? Jagalah salat kalian wahai umatku, dan apa yang akan menjadi tanggungan kalian di akhirat kelak. Sebagaimana Rasulullah bersabda tentang salat, sebagaimana Allah berfirman tentang salat di surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, serta rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Hadirin sanak BETV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu para hadirin, Allah juga berfirman di dalam potongan ayatnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, ayat 238 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Hafizu ala salawati wassalatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Sadaqallahul azim, yang artinya peliharalah semua salat dan salat wusta dan berdirilah untuk Allah dalam ibadah dengan khusyuk. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya perkara salat ini para hadirin. sebagaimana syair mengatakan, sebatang pohon daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Mungkin sekian dari Ananda. Apabila ada salah kata, Ananda mohon maaf. Kepada Allah Ananda mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.